Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baru saja mensyukuri kenikmatan Allah setelah kita berdoa kepada Allah untuk diberi kematian. Entah berapa jam tadi, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya meminta kepada Allah untuk dimatikan. Dan ternyata Allah membangunkan kita. Kita bersyukur karena dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Dan ternyata kita senang, kita berbahagia karena kita menyaksikan doa kita dikabulkan oleh Allah, yaitu bisa hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar saraf syukur kita semakin hari semakin kuat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berilah kemampuan kepada saya, kepada istri saya yang punya istri, kepada suami saya yang ada suaminya, kepada anak-anak saya, kepada keturunan-keturunan saya, agar punya kekuatan, punya saraf syukur yang kuat.
karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita dan juga kenikmatan yang telah diberikan kepada orang tua kita. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kenikmatan Allah itu sangat banyak, bahwa kenikmatan Allah itu sangat besar. Saking banyaknya, saking besarnya, sampai-sampai tidak dianggap sebagai kenikmatan, dianggap menjadi biasa-biasa saja. Untuk itu kita akan bersyukur kembali ketika kita bisa punya kesempatan untuk melatih syaraf syukur kita semakin hari semakin kuat. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan secara lisan kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara pemikiran kita bersemangat untuk melatih diri kita mencontoh, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sholawat yang kita ucapkan itu sembari kita memohon kepada Allah diberi kekuatan untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan Takmir Masjid Al-Manar, pimpinan cabang Muhammadiyah Paraan, pimpinan cabang Aisyah Paraan beserta ortomnya, dan jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah. Tadi malam sudah saya kirim materinya, jadi saya kira nanti bisa menengok resume materi yang saya kirim. Kenapa saya kirim? Karena bertahun-tahun saya berusaha memperhatikan, kebanyakan ketika kegiatan pengajian itu terlalu banyak yang percaya diri, sehingga tidak perlu bawa catatan. Maka materinya saya kirim sehingga nanti yang tidak sempat nyatat atau yang nyatet tapi ketinggalan, insya Allah nanti materinya secara resume sudah saya kirim. Jadi biar sama-sama enak. Saya hanya ingin mengingatkan kepada pribadi saya sendiri, juga kepada jamaah semuanya, bahwa kita secara terus-menerus, secara istimror melakukan pengulangan-pengulangan agar alam otak kita, alam kesadaran kita, dan juga alam super sadar kita, orang sering mengatakan bawah sadar gitu, senantiasa memahami bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Ya, kesimpulannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka atas kesadaran itu kita melakukan pengulangan-pengulangan setiap hari minimal 17 kali bahwa kita butuh pertolongan Allah, bahwa kita butuh minta pertolongan kepada Allah. Saya katakan 17 kali itu minimal, bagi Islam minimalis, karena sholatnya hanya sholat fardu, itu maksudnya. Kalimatnya singkat, berupa
prasetya, janji setia kita kepada Allah dalam sebuah ayat yang diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di desa saya bacanya langsam saja, iyyaka na'budu kalau di desa saya, wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Enggak apa-apa, enak juga didengar. Iyyaka, ya Allah, saya meyakinkan diri saya hanya kepadamu-lah, nasta'in, na'budu, saya beribadah, saya ngajak anak saya beribadah, saya ngajak istri saya beribadah, saya ngajak tetangga saya beribadah, saya ngajak teman-teman saya beribadah, karena menggunakan kalimat na'budu, domirnya nahnu, dan ini mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan sikap egoisme, ananiyah, merasa menjadi orang yang paling benar diri, merasa menjadi orang yang paling suci sendiri, merasa menjadi orang yang paling soleh sendiri. Jadi soleh, suci, benar kita usahakan secara kolektif bersama-sama. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami, tadi itu kami, ada saya, ada kamu, ada mereka, kita, itu kan, beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita membangun kesadaran isti'anah, kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, itu kita menyadari betul ketidak ada apa-apaannya diri kita. Alhamdulillah tadi kita diberi rahmat oleh Allah, bisa sholat berjamaah, bisa sholat subuh. Alhamdulillah ini saat-saat kritis setelah subuh, serangan fajar itu luar biasa, ngantuknya maksudnya. Itu kita kok ya sempat-sempatnya duduk di sini mengaji. Itu kalau bukan rahmat dari Allah, kita tentunya banyak pikiran. Orang yang banyak pikiran biasanya gagal melaksanakan kegiatan. Mulane ojo kokean mikir, ndak cita-citanya gagal. Jadi orang yang terlalu banyak mikir itu biasanya ketinggalan. Orang yang sedikit berpikir biasanya punya kemampuan kecepatan. Mikir itu maksudnya utek terbatas, itu loh maksudnya. Ketika kita berprasetya, berjanji setia kepada Allah, kita ulang-ulang terus biar bawah sadar kita, ya, atau super sadar kita. Kalau menurut saya super sadar, bukan bawah sadar, itu kan jadi susah juga itu ya. Jadi gini, super sadar itu kegiatan yang sebetulnya berat, tapi ketika kita lakukan terus-menerus menjadi ringan. Contoh, berjalan itu mudah apa sulit? Sing normal. Berjalan itu mudah. Tapi ketika berjalan itu ada di kesadaran kita, itu menjadi sulit. Contohnya paskibraka. Mau ngarep latihan mlaku 3 wulan kudu latihan. Itu karena di atas kesadaran kita, dipikir tenanan. Tapi ketika itu sudah ada di super sadar, melaku tekan. Lah,
Kita ingin membangun pemahaman itu ada di super sadar kita. Sehingga kita selalu yakin tanpa pertolongan Allah, tanpa ma'iyatullah, kita tidak ada apa-apanya, tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, maka ketika saya diundang di sini ya, saya jawab insya Allah itu aja. Saya tidak perlu bertanya kenapa takmir mengundang saya, pertimbangannya apa, terserah, resiko tanggungan sampean, saya gitu aja. Salah ngundang no. Dan ketika saya datang ke sini saya juga tidak punya pikiran apa-apa. Iki kok dirungokke apa ora, dicatet apa ora tak pikir, terserah. Pokoknya sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tapi yang saya ingin sampaikan masalah permohonan kita kepada Allah. Jadi sebetulnya ada jaminan. Ini bentuk rahmat Allah agar kita senantiasa membangun kesadaran kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Di dalam surat Al-Anfal Allah mengulang kembali. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8 ayatnya 9. Ini tampaknya materinya belum di-share ini, masih banyak yang nyatet. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfim minal malaikati murdifin. Nah ini ben kita yakin. Lan nalikane sira kabeh. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat ini jangan terkejut. Karena masjidnya Al-Manar kalau terkejut nanti saya minta maaf. Nalikane sira kabeh padha istighosah, ampun terkejut. Istighosah itu artinya berdoa dengan sungguh-sungguh sama dengan nalikane sira kabeh beristighosah, istastaghitsuna, dungo tenanan marang Gusti Allah, Rabbakum marang Gusti Allah, fastajaba lakum, yakti Gusti Allah bakal ngijabahi, nek bahasane niki tiang jeruk legi niki ngijabahi gitu. Insyaallah Allah ijabah. Anni mumittukum bi alfim minal malaikati, yakti ingsun Gusti Allah bakal ngumpulke barisan-barisan, bahasane tentara pleton ngoten mawon. Ning ampun digoleki tafsire pleton apa ora ketemu. Mung istilah tok niki. Sakumpulan malaikat samben sakumpulan bi alfin, kira-kira jumlahe 1000. Murdifin sing do teka regudugan. Wau pun mirsani dereng Bu, jenengan ditekani malaikat. Mboten nggih? Krasa napa mboten? Mboten berarti ora istighosah. Jalan Gusti Allah ngendika fastajaba lakum anni mumittukum bi alfim minal malaikati murdifin, li teko ki ora leda-lede. Li teko regudukan semangat. Nanti kita lihat penjelasan agak konkretnya. Jadi nek jenengan belum kroso, yuk pantese apa? Kroso GR mboten jenengan Bu. Dereng juga. Wah rada ndablek ya. Weruh mboten, kroso mboten, GR nggih mboten. Yuk napa niki sing paling rendah? Latihan GR mawon mangke nggih. Nggih, latihan GR nek awake dhewe ditekani barisan
malaikat sing samben barisan jumlahe 1000, tur ora mung sak barisan. Berbur-bur divin pirang-pirang barisan. Padahal sing jenenge malaikat tidak pernah ngeyel. Tidak pernah bermaksiat atas perintah dari Allah. Lu kan ganteng toh? Artis saja mau tampil itu tanya, tiketnya sudah terjual apa? Belum. Kalau sudah terjual berapa? Karena ketika artis itu mau manggung dia sudah tahu berapa jumlahnya, yakin betul penonton-penonton yang datang itu mesti penonton yang fanatik. Mana tangannya diangkat, manut itu lu. Gue emang penonton. Kita gerakan ke kiri, mana suaranya, gitu manut banget. Itu penonton. Padahal yang hadir kepada kita adalah bi alfim minal malaikati murdifin. Lah kok ora kroso. GR yo durung. Nah, saiki ditanamkan rasa GR. Sepakat? Nah, alhamdulillah wis lumayan untuk pengajian latihan GR. Lalu bagaimana cara minta pertolongan itu? Bagaimana kita beristighosah kan gitu? Ini kalau tidak disiarkan tak jelaskan rada detail. Disiarkan mungkin tak sensitif. Panjenengan bisa saged bika teng surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua ayatnya 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Beristi'anahlah kamu, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Jadi kalau minta pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Tapi kalau menghadapi kenyataan itu dengan sadar. Jadi kita harus sadar sedang menghadapi apa. Jangan sabar menghadapi apa. Jadi sabar itu bukan untuk menghadapi kenyataan, tapi untuk beristianah. Lah kita kadang-kadang keliru. Ketika ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa, malah kita menasihati sing sabar. Nek kira mangkelake karo sing krungu mangkel asline. Karena tidak ada orang yang siap dinasihati, sabar itu enggak ada. Kula pun nate ngalami. Samben sing teko takziah, Pak Badrun sing sabar. Arep tak keplak wong teko tamu. Ora tak keplak rumangsamu kuwi sabar sebar. Sing nemahi kuwi sing uteke buntet kok kon sabar. Ya, jadi kalau menghadapi kenyataan kita hadapi dengan sadar. Tapi kalau kita beristianah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya tidak akan menjelaskan sabar karena ini caranya. Diulang lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah ini kalau kita nanti membahas masalah sabar nyambung di ayat 154
di mana masing-masing kita itu pasti akan diuji, pasti akan diberi bala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tadi sama dengan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi beristianah kepada Allah caranya adalah dengan sabar dan sholat. Yang sabar ini kita tunda dulu. Kita bahas Ramadan yang akan datang. Kita bicara cara kita dulu beristianah, yaitu dengan sabar dan sholat. Ini sampai jam 7 atau sampai jam 8 ngajinya? Selanjutnya, lalu kapan waktu untuk memohon pertolongan kepada Allah? Ya katakanlah waktu untuk menyusun kesabaran dan menyampaikan persolatan, itu loh maksudnya. Kapan waktunya? Di dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra itu surat yang ke-17, ayatnya ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari mulai terbit fajar sampai tergelincirnya matahari, wa qur'anal fajr, dan bacalah Al-Quran pada waktu fajar. Ayat ini nanti juga tidak berdiri sendiri karena ada tindakan lain yang harus dilakukan, yaitu sholat. Wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Syahada yashhadu syahadatan. Artinya pada waktu fajar itulah, maksudnya fajar itu bahasa yang paling kontekstual itu ya sahur. Ini ya. Sahur. Sahur itu kan mahwa sahur, as-sahuru huwa madang. Nah, ini repot ini. Kalau di desa saya itu definisinya seperti itu. As-sahuru huwa madang. Sinten ingkang dereng sahur, kula cepet-cepet aturi sahur, kan gitu. Kuwi nek diterjemahkan letterlek madang. Sopo sing durung madang, kula aturi cepet-cepet madang. Nek priyayi yo dahar. Sinten ingkang dereng dahar, kula aturi cepet-cepet dahar. Jadi wengi-wengi ngrembug salat. Ya, mudah-mudahan yang dengar melalui YouTube tidak tersinggung. Minta maaf. Karena itu juga kegiatan bagus itu, membangunkan sahur itu. Kegiatan yang dilakukan apa? Kegiatan yang dilakukan untuk tadi beristi'anah kepada Allah. Tadi yaitu pertama apa? Membaca Al-Quran. Di
di ayat selanjutnya, ayat 79 adalah apa? Sholat malam, tahajud, nafilatal lak. Di membaca Al-Quran dan tahajud atau qiyamul lail. Ya bolehlah dinamakan tarawih, ya boleh, atau tarawih gitu. Jadi sekarang ini kan kita sedang berlatih tarawih, karena berlatih ya rodo enteng-entengan sidik itulah. Jam berapa? Setengah 8 nggih. Setengah 8 tur sing imami nek iso ya ayate aja dawa-dawa, itu latihan kok. Latihan sak juz itu nanti do semaput itu. Ya. Latihan. Nanti kalau sudah latih tenanan kan meningkat. Ya, meningkat bisa mengobati hati. Jadi kalau sudah latihan berhasil, latihannya itu kan bisa difungsikan untuk mengobati hati. Tombo hati limang perkarane ingkang pisan salat wengi lah kok nono kan. Wis sesuk bar bodho kan kaya ning ngono kuwi, kayane lho ning nggon aku kaya ngono kuwi. Salat wengi lah kok nono. Wis rampung selama Ramadan, bar Ramadan barji barbe. Ibu-ibu niku nek krungu takbiran pisan kaget. Yo begitu adzan Isya takon kalau takmire. Mas, sing adzan tak ndak bener. Saiki takbiran, oh, berarti ora traweh to? Berarti ora traweh to? Mboten, alhamdulillah. Ngono takbiran kok si traweh itu bisa berakibat bid'ah. Mboten to? Insyaallah ngenjane mun takbiran iku mboten traweh to? Alhamdulillah. Wis pokoke kreativitas kok ngono kuwi lah. Wis ora usah dipertentangkan. Sudah sama-sama mafhum mukhalafah, sama-sama memahami. Wis rampung traweh kowe kaya ora marem-marem. Jadi begitu takbiran wis ora ono traweh. Apa meneh hari raya pertama gendeng apa ono traweh? Ya Allah. Cetha nggih Bu nggih. Salat malam dan qiraatil Quran. Mempraktekkan isti'anah. Tadi bisobri wa salat, jebule temane salat adalah membaca Al-Quran. Jadi kapan waktunya? Waktu sahur, nggih. Waktu sahur. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima alan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakuna minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ard wa yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita betapa kita itu dalam tanda petik harus mau memaksa diri untuk membaca Al-Quran. Kula bali melih mau memaksa diri untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan berharap jenengan, ya Allah saya berilah keikhlasan biar saya ikhlas membaca Al-Quran. Jangan dungune nek iso ampun kados ngeten. Ya Allah berilah saya kemampuan untuk memaksa diri. Sing penting latihan maksa, ora usah latihan ikhlas. Rada aneh ya ajarane iki. Sing penting latihan memaksa diri, jangan latihan mengikhlaskan diri. Lho kok ngono? Ha iya. Pancen uripi terpaksa kok. Metune wae dipaksa kok. Nek ora metu-metu bedal kok.
Ora ono lah bayi lahir dengan sukarela nganti ibune lho, metu to dhek, ora ono. Wah, li gobyos li bertaruh nyawa untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya dipaksa. Yang namanya dipaksa ora ono sing seneng. Bayine begitu dipaksa metu yo nangis. Ora ono bayi metu kok cengengesan ora. Karena dipaksa. Niki kilo paksa niku utang mriki turu. Dipaksa. Memaksa diri. Termasuk beramal, bersedekah, kuwi sing penting ikhlas apa latihan memaksa diri? Latihan maksa diri. Yo. Jadi ora usah wedi, wah kayak terpaksa ncenok ngono wae santai. Karena kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu ikhlas apa tidak. Kayak sholat itu kan kita paksa diri untuk sholat. Padahal sholat itu harus napa Bu? Harus khusyuk. Lali sakeplasan wae cilaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Cilaka wong-wong sing salat ning nalikane salat lali sakeplasan. Lali niku napa, Bu? Pak, lali itu apa, Pak? Lali kok lupa. Lali itu kelingan. Iya, lali itu kelingan. Lupa itu ingat. Karena sedang mengingat yang lain, maka lupa apa yang dia kerjakan. Setuju? Iya. Saya tidak bisa melupakanmu. Saya sudah lupa kepada kamu karena di hati saya sudah ada yang lain. Oke? Dadi nek jenengan kok pas salat niku lali, cetha jenengan sek ngeling-eling sanese. Oh, ana kuwi encen. Lali sakeplasan wae fawailul lil musholin. Nek kono rasa salat wae pancen sampean salate ora tau khusyuk. Ayo sapa sing ngaku khusyuk? Iya yo. Wes rasa dipikir khusyuk apa tidak, sing penting saya memaksa diri untuk melaksanakan salat sesuai dengan ketentuan. Masalah khusyuk apa tidak, prejengan jenengan ki ora ana prejengan khusyuk. Setuju? Wah, kok ngono ya? Ning nyatane ya kok. Kula nek salat ya wis tak bismillah wis auzubillah, setane kon lunga. Kaya jan setan kuwi sabar, telaten, ramutungan. Wah, jan setia banget itu. Jan jelahi tenan kok setan iki. Jan kula wis golek donga piye carane setan ben mutung urung ketemu. Oke. Bisa mulai ngantuk dadi tak selingi. Jadi kegiatan yang dilakukan ada dua, yaitu sholat dan qiraatil Quran. Doa yang dipanjatkan ketika kita mohon pertolongan kepada Allah diantaranya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya ambil yang terakhir saja. Kita minta kepada Allah, kita masuk Ramadan dengan masuk yang benar, nanti keluar dari Ramadan juga keluar yang benar, dan pada Ramadan ini kita mempersiapkan diri sejak awal mempersiapkan diri itu sejak awal, karena kita sadar betul ketika kita memasuki Ramadan kita mau melakukan proses metamorfosis, bahasa Inggrisnya ngelungsungi, untuk meningkatkan kesaktian diri. Sing ngelungsungi ini kan ulo, yang metamorfosis tuwi ular kok kupu ular. Jadi 11 bulan jenengan dados ular, jelai tur ngerusak bin geragas. Gitu?
Mari kita mentertawakan diri kita gitu aja lah. Aduh, aku suwi banget tadi ular jijiki jelai tur geragas. Ndiono ibu-ibu kok apa jenengane? Sing ditempelake niku apa jenenge? Brose gambar ular iki ndi? Ora ono. Tapi ketika berhasil melakukan metamorfosis, maka akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik. Brose gambare kupu dan dipasang siang. Ya manggo bros wengi-wengi sapa sing ndelok. Nganggo bros kupu-kupu wengi sapa sing arep ndelok itu lho. Pun siap-siap to riyen to? Sampun dereng, Bu. Maka kita sadar betul, ya Allah, masukkanlah saya masuk Ramadan dengan masuk yang benar dan nanti saya akan keluar dari Ramadan dengan keluar yang benar karena di saat Ramadan itu saya sudah siap, saya mau mengikuti wisuda akbar. Untuk ditentukan kita punya sultanan nasiro untuk mengikuti wisuda akbar dengan tema Lailatul Qadar. Wah, sadunika. Kula niku nggih mboten dereng krasa niku kula nggih. Nggih dereng nate ngrasakaken derek. GR nggih dereng. Ngoten melih, Bu. Anjuk sing GR sing endi? Tahun wingi jenengan derek wisuda Lailatul Qadar napa mboten, Bu? Atau mesem tok. Bapak tahun kemarin ikut Lailatul Qadar, wisuda Lailatul Qadar napa mboten? Nah, itu jawaban yang solihah. Saking bingungnya karo awake dhewe. Saya curiga jangan-jangan bukan malam Lailatul Qadar yang kita ikuti, tapi malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini mboten usah khawatir, Gusti Allah apian. Allah Maha Pengampun. Insya Allah kita semuanya Ramadan ini juga ikut pelantikan wisuda akbar malam Lailatul Qadar karena kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan insya Allah yakin wong jenengan wis diparingi hadiah, yang hadiah itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiahnya? Surat Al-Baqarah ayat 280 yang terakhir 83. Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Niku hadiah syukur ono. Hadiah surat Al-Baqarah nek mboten bubar awake dhewe niki. Rabbana la tu'akhidna. Gusti Allah tulung ojo dicatet. Lho penak matur iki. Ini hadiah doa. Ya Allah tulung ojo dicatet. Wong cetha-cetha engko aku metu kok kene iki arep salah, ya arep dosa. Lho penak matur aja. Malaikate kan ya wedi kok, waduh. Rasido tak catat ki wong ora oleh. Dadi jenengan mangke medal mriki ra wis macam-macam to niku pikirane. Teng mriki ya tesis soleh, tesis solihah. Engko metu kok kene wis ora karu-karuan meneh niku. Mulane slamet sing do itikaf, ora metu njaba. Nek kaya kula niki wis ora karu-karuan. Ning untung kagungan hadiah doa yang luar biasa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Pun Bu, Pak, insyaallah jenengan derek malam Lailatul Qadar. Wong ora sida dicatet.
catet, li ngapusi, li ngrasani, li jengkel karo bojone, li macam-macam niku wis ora kecatet lah. Allahumma semangat banget. Untuk dispensasi. Maka dibika ya, diapalke dungane ngono wis wah yes, aku ndedonga sing hadiah tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula hadiahi. Kula jeng matur kula ijazahi urung pantes. Jadi doanya itu. Pertanyaan selanjutnya, tanda-tanda mendapatkan pertolongan dari Allah. Tanda-tandanya tadi itu doa kita dikabulkan oleh Allah, ya. Yaitu Sultan Nasiro itu sukses dan mulia. Kalau dalam hal mengkonsumsi, salah satu contohnya yo sing didahar niku yo bergizi, yo berprotein, yo bermacam-macam itu tur menyehatkan. Itu namanya barokah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita makan itu kan kita juga enggak mikir sing penting donga, sing penting pasrah karo Gusti Allah. Kita dahar, kita nikmati, ngeten to? Nek dahar kok dadak dipikir ki kandungan proteinnya berapa, kandungan kolesterolnya berapa. Ini kalau saya makan trigliseridnya naik apa tidak? Urung makan wis malah penyakitan gitu. Jadi ojo kok kan pikiran dahar bismillahirrahmanirrahim, sing penting ora berlebih-lebihan. Mandek sedurunge bablas itu. Wis pokoke ukurane dhewe-dhewe. Pirsa piyambak-piyambak asline. Sebenarnya kita itu tahu betul there is a self doctor in yourself itu. Aku ki ngomong apa ya? Pokoknya ono dokter ning awakmu dhewe-dhewe ki ono doktere yang memberitahu. Yang kita diberitahu sebetulnya, tapi kadang-kadang dablek itu aja lah. Begitu makan ini kok koyone ora penak itu. Wah enak lambene. Tapi fisik kita pasti merespon, memberikan respon tentang apa yang kita konsumsi. Nah, itu contohnya barokah. Maka tandanya kita adalah kita akan diberi kemuliaan oleh Allah. Nafilah oleh Allah. Ya diprakteknya piyambak-piyambak, memang kadarnya beda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Ada yang diberi kemudahan rezeki, ada yang diberi kemudahan untuk berinfak, ada yang diberi macam-macam. Tandanya kita mulai mendapat pertolongan dari Allah. Wonten surat Al-Isra ayat 81 dan 82, surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi perlahan atau dengan cara apa kita bisa punya furqan, bisa membedakan apa? Membedakan antara yang hak dan
batil. Maka kita diberi kemampuan, panjenengan semua diberi kemampuan oleh Allah tidak mencampur adukan antara yang hak dan batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Sekarang itu kan banyak justru terjadi talabis, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, amar ma'ruf, nyambi mungkar. Ya, yang terjadi talabis. Karena prinsipnya biar hidupnya seimbang. Jadi mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi salah satu kita warotilil Quran tadi, membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan barokah kepada kita, Allah maksudnya melalui Al-Quran. Kita diberi kemampuan furqan, membedakan antara apa? Antara yang hak dengan yang batil, sehingga kita punya kemampuan untuk tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sepisan melih niki prakteknya benten-benten. Terakhir, lalu persyaratannya apa agar kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, agar fastajabalakum tadi itu. Di awal kan kula matur fastajabalakum anni mumitukum bi alfim minal malaikati murdifin. Lalu persyaratannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surat Al-Baqarah ayat 286. Oh, yang tadi saya baca maaf 285 tadi yang Syahrul Ramadan tadi. Kita ini kan sering kehilangan arah ketika mau beristi'anah. Bahkan kadang-kadang kita berani membuat statement, nek ndonga aku wis ora kurang. Wo tok ora jawaban. Nggih napa mboten? Nek ndonga aku wis ora kurang. Salat yo tak lakoni. Bahkan tambahannya oke banget itu. Sehingga ada disorientasi. Seakan-akan Allah tidak bersama kita. Seakan-akan tidak ada ma'iyatullah karena buntunya otak. Niki mboten usah prakteke nek buntune otak. Kula ndonga kalih Gusti Allah mugi-mugi kita sedaya mboten ngantos uteke buntu. Soalnya uteke buntu kuwi jan repot banget pancen. Jan iso kafir mendadak itu. Ya. Ketika kita tengah mengalami kebingungan, kita tidak yakin muraqabah kepada Allah. Allah seakan-akan jauh. Allah seakan-akan tidak ikut campur dalam segala urusan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka doa kita, permintaan pertolongan kita kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah ketika kita juga mengijabahi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita mengimani. Maka tadi juga saya buka dengan doa Rabbana amanna bima anzaltah wattaba'na rasula faktubna ma'ash syahidin. Ya Allah, tumbuhkanlah keimanan di hatiku, di hati anakku, di hati istriku, di hati temanku, di hati semuanya. Iman kepada apa yang telah Engkau turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran sudah diturunkan, ini juga bentuk kasih sayang Allah. Bun mandap dari Quran Ibu teng jenengan maksudnya yuk diparingi teng pundi
Pak, sudah merasa nuzulul Quran? Itu ya malam Lailatul Qadar toh. Sudah merasa Al-Quran dipun paringaken dumateng jenengan, Pak? Piye to nggih? Ana takon kok aneh-aneh wae. Pun kraos dereng, Bu? Dereng. Sisi ajek. Istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Al-Baqarah ayat 97 halaman 13 baris ke-3 dari atas sebelah kanan. Apale mung tok. Kul katakanlah, siapakah yang memusuhi Jibril? Fa innahu sak temene hu Jibril kuwi mau nazzalahu wis ngedunke hu Al-Qur'an ala qalbika di dalam hatimu Nabi Muhammad. Ya tentunya kita kan umatnya Nabi Muhammad kan, maka Al-Qur'annya ada di dalam benak, di dalam hati kita, di dalam kesadaran kita. Tak selingi sedikit, kira-kira atine jenengan niku kebek nggo mikirke Quran apa kebek nggo mikirke duit? Ora usah dijawab. Wis ra usah. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sungguh kamu di siang hari itu sangat sibuk. Jadi Ramadan ini tempat kita mereview ulang benak kita, hati kita ki kebek karo pikiran babakan nopo. Babakan nopo? Ora masalah apa sing diwaca, nek sing apa sing diwaca kula pitados jenengan wis ana sing katam ping 3, ping 4 itu sudah bentuk keimanan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Baqarah ayat 121 halaman 19 baris ketiga juga dari atas. Ya mung kuwi tok apale ya. Orang-orang yang telah diberi Al-Qur'an yatlunahu haqqa tilawati. Wong-wong mau tansah maca Al-Qur'an. Jadi kalau membaca sudah alhamdulillah. Maka kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar Al-Qur'an yang kita baca, yang sudah kita rampungkan khatam sekian kali pada malam kesekian ini ke-23 atau 22? 23. Ke-23 ini sudah khatam sekian kali, lalu mampukah kita berdoa kepada Allah agar diberi kemampuan agar hati kita, benak kita, otak kita juga disibukkan untuk melakukan tadabbur dan tafakkur melalui Al-Qur'an. Maca yuk latihan ngapalke seayat, 2 ayat, 3 ayat. Alhamdulillah seneng nganti 10 ayat, nganti 15 ayat, bileni meneh lali. Ndak apa-apa, jangan kecewa. Semakin banyak jenengan lali apa sing diapalke, bersyukur. Ndak usah kecewa, tidak usah menghakimi diri sendiri dengan penghakiman yang tidak sewajarnya. Berarti aku kok kayak dosa, ora usah ngono kuwi. Anggap saja begitu jenengan ngapal ke ayat-ayat Al-Quran, kolali itu artinya Al-Quran merindukan dirimu. Ngono carane. Jadi ora kecewa, ora usah kecewa. Wah, iki Al-Quran kangen karo aku, mesti buktine aku lali. Ngono. Karena memang rumusnya sedikit menghafal, sedikit lupa. Banyak menghafal, banyak lupa. Tidak hafal, tidak lupa karena orang sing diapalke. Santai mawon. Wong jenengan yo ngapalke, yo rebukan brambang, yo rebukan sawah kok. Santai mawon, santai.
mboten usah kecewa dengan diri sendiri. Alhamdulillah sudah punya semangat, sudah punya kemauan untuk menghafal Al-Qur'an. Masalah ada yang lupa kita hafalkan, itu karena Al-Qur'an merindukan dirimu. Wah, ngono ta? Nah, jadi pokoknya wong top terus jenengan ki ora tau elek. Maka Al-Quran yang bersemayam di dalam hati kita ini kita pelihara dengan cara mentadabur, mentafakkur tadi itu. Maka persyaratan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita mengijabahi, mengimani. Quran kon diwaca, ya diwaca. Quran dawuhi kon salat, ya salat. Quran dawuhi kon zakat, ya zakat. Quran dawuhi kon menumbuhkan, memelihara keimanan, kita pelihara keimanan. Setelah kita beriman kepada Allah, kita disuruh berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada orang tua. Sudah, ora usah dipikir teman-teman. Pokoknya kon bakti karo wong tua, bakti karo wong tua. Ora usah dipikir wong tuaku ki pas apa ora usah dipikir. Wis ora usah dipikir. Bersedekah kepada orang tua, setelah itu siapa? Dawil kurba, ora usah dipikir. Jan keset kok ya, wis ora apa-apa, kei wae. Semakin keset harusnya bersyukur. Kesempatannya masih semakin terbuka kan ngono kuwi. Ora malah dipaido wae. Ibu-ibu kadang-kadang karo tukang ngemis wae padu kok. Padahal tukang misal wis mengiba-iba diri, Bu, paring ngono kula sanese mawon. Ngono kuwi. Lah pengemise ya sensitif. Sanese pun sedaya namung jenengan ingkang dereng. Karo ngkei si karo maido. Awake sampean sehat kok sing ngemis. Jenengan ajeng derek nggih monggo. Malah kewirangan itu. Ora usah dipikir teman-teman. Nek perlu kita ngeprank pengemis itu. Kai atusan ewu. Ora mungkin kok ya. Biasa kai 1000, kai 5000. Walah lendungo menggetarkan pintu arsy itu. Ora mandeg-mandeg lindungake jenengan nganti lali ndongake awake dhewe kok. Nggih, iman itu ndak usah terlalu banyak dipikir. Pokoke apa sing didhawuhi sami'na wa ata'na. Ampun sami'na wa pikirna ampun. Perintahin niku sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikirna, ora tekan. Makaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten, minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Oh nggih. Fastajaba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ana kiai diplekot karo santri ya ngene iki. Untung santrine senior. Nek santrine junior tak jewer itu. Dipaksa nggih. Latihan sadar diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibud da'wat da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi dua. Kita mengijabahi apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang kedua, mengimani. Ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh diri kita masing-masing. Ini tidak ada yang bisa bimbing. Dua ini. Mentaati perintah Allah dan mengimani Allah ini harus dilatih secara nafsi sendiri antara satu dengan yang lainnya tidak sama meskipun medianya sama. Contoh misalnya sholat jamaah gitu, itu kan medianya sama yaitu sholat jamaah, tapi ketaatan kita dalam sholat berjamaah itu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda.
Sodakoh juga begitu. Mencari ilmu juga begitu. Maka ketika kita melakukan ijabah atas perintah Allah itu, ya sudah, kita bersyukur. Kita terus bersemangat, kita terus berterima kasih karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan diberi pikiran-pikiran yang lain. Sehingga justru kita kecewa terhadap diri kita sendiri. Sekarang kan banyak orang yang kecewa terhadap diri sendiri. Maka dilarang betul. Dilarang betul. Kecewa terhadap diri sendiri dilarang betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum. Ojo pisan-pisan kamu itu merendahkan dirimu sendiri. Penyakitnya jenengane inferiority minder complex. Penyakitnya namanya itu. Kenapa? Karena secara genetis kita itu menjadi orang yang punya penyakit inferiority minder complex. Dalam catatan sejarah hanya Indonesia yang setia dijajah selama 360 tahun. Jadi mental inlander itu. Mental minder. Dan itu sudah kompleks sekali. Maka itu perlu kita kikis agar kita tidak minder. Belajar Al-Quran minder. Sudah. Kula nggih ngertos nek jenengan niku ora fasih kaya imame mau. Dot ngono kuwi. Ain ngain. Wong jeruk legik nek kon alif ba tak tekan ain yo fasih. Ning begitu maca Al-Qur'an alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngono itu ngaku. Itu. Jadi ndak usah minder. Jenengan tidak usah mempermasalahkan aku salatnya khusyuk apa ora. Oh ndak usah. Tidak usah. Sing penting jenengan bersyukur bisa salat berjamaah, iso nglakoni salat yo ndonga karo Gusti Allah, mugi-mugi mangke dhuwur saged salat berjamaah. Masalah khusyuk apa ora kuwi ora usah dipermasalahke wong cetha ora khusyuk kok. Ngaji ora usah dadak aku ki ora iso maca kitab kuning. Ora iso maca kitab gundul. Ora usah dimasalahke. Sudah. Loh, jenengan masalahke dasare apa? Nasab keturunan Habib ya ora. Gitu? Nasabe ora tekan Nabi Muhammad kok ora ngerti ngono lho pokoke. Awake dhewe keturunan sapa ki kan nyatane dudu Habib ngono wae lah ya. Satu. Sanad ilmune sanse ora cetha meneh. Wong kitab ora tau tuku. Gitu? Koleksi kitabe ra duwe. Maca tanggane. Sudah. Bersyukur saja. Alhamdulillah nasabe dudu Habib, sanate ya ora patiya cetha. Kaya awake dhewe sing gelem salat tur dihusuk-husuke ngono to. Wal malaikat lho nyata kenceng banget to kayane. Kayane lho tapi. Jadi bersyukur. Sudah seperti itu. Maka melaksanakan perintah Allah tadi sudah dilaksanakan saja. Sami'na wa ata'na. Kulo nek didhawuhken ngaji kaya ngene, aku ya ora mikir nemen-nemen. Dirungokke ya kono, ditaati ya luweh. Wis pokoke sing penting aku mangkat ngomong apa sing tak yakini, apa sing tak rasake, terserah monggo jenengan Gusti Allah, wong pancen Gusti Allah sing berhak memberi hidayah. Yo kadang-kadang yo kaget, ono politisi kok diundang kon ngaji. Itu kan bukan kesalahan saya yang datang, kesalahan yang ngundang. Bahkan ketika saya mau maaf ya Bu, ini betapa saya menggeletak itu, meletakkan.
otak saya untuk tidak berpikir teman-teman. Begitu nyalek di sana ndak ada yang mau, terus saya disuruh nyalek. Begitu saya punya nyalek, ada teman saya datang. Masya Allah Pak Badrun, Masya Allah, ono apa tuh masalah-masalah. Jenengan nyalek tenan. Opo ra eman-eman Pak Badrun. Eman-eman opo? Umat jenengan pingko udah bubar. Aku ra ndek umat tok. Arep bubar yo bubar kono. Masalah hidayah dudu urusane aku. Yang berhak melihara Ka'bah siapa namanya? Abu Thalib ya? Abdul Muthalib, maaf ya. Abdul Muthalib ya. Itu ketika Abraha datang, itu saking menghormatinya Abraha itu turun dari gajahnya, dari kendaraannya, tanya kepada Abdul Muthalib itu. Wahai Abdullah, gitu aja lah. Karena tidak tahu, waktu itu kan ungkapannya yang gampang Abdul. Saya beri 2 ultimatum, suruh milih. Milih Ka'bah tak hancurke, opo untomu tak mbok baleke, tak baleke. Ternyata Abdul Muthalib memilih untane aku baleke kene. Lah umatnya sing kaget, lho, ki kepiye to ki? Piye to ki? Kok malah ngono? Abraha yo kaget lho. Tak kira sampeyan mati-matian belani Ka'bah, kok jebule malah milih unta. Jawabannya yo enteng. Nek unta kuwi nggon aku. Nek Ka'bah kuwi ya ana sing duwe, Gusti Allah. Aku kepengin memberi keyakinan kepada teman-teman saya bahwa rumah ini, Baitul Atiq ini adalah Baitullah, rumah Allah. Jadi aku arep ngurus nggon aku dhewe. Ning nggone Gusti Allah mesti arep diurus karo Gusti Allah. Wah yo ono sing pindah partai barang nek karo Abdul Muthalib itu kecewa. Tinggal ngurusi unta jagong ning dhuwur bukit kalau ndelok jal tak tontone apa sing kedadian. Ternyata memang betul-betul itu rumah Allah. Jadi kula mboten GR nek kula duwe umat niku mboten, santai bae. Mangsane kula ngaji yo ngaji, dirungokke yo wong pancen ana talingane, ora dirungokke yo pancen ngantuk tenan ngono wae wis. Penak. Dadi mboten punya beban apa-apa. Mangsane diundang jam piro aku tak teko, muga-muga ora telat. Karena alhamdulillah saya sudah berkali-kali latihan telat gagal terus itu. Ngaten nggih Bu nggih? Wal yu'minu bi sami'na wa ta'na. Wis ngono kuwi wae. Singkate ngaten mawon Bu. Pun ampun takon melih mun jam 7:15. Nanti pengajian menjadi tersangka. Gara-gara ngajine ora bubar-bubar, bukake warung telat. Wah, kula dadi tersangka. Nyuwun pangapunten. Pilih wonten klenta-klenten matur. Minta maaf kalau ada yang tersinggung. Insyaallah saya menyampaikan karena sengaja untuk menyinggung itu maksudnya. Makatan nggih. Makatan astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.